Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam tergantung kapan Anda menonton acara ini. Selamat datang di Mojok Mentok, sebuah acara yang akan merangkum berita yang terjadi selama sepekan terakhir. Tentu saja dibawakan secara cerdas, tangkas, dan terengginas oleh saya sendiri, Agus Mulyadi. Sebagai host yang akan menemani Anda dengan deng. Event tiba-tiba tenis yang dihelat oleh tim Vindes pada Sabtu 12 November 2022 lalu sukses menjadi trending topik di media sosial. Laga tenis yang mempertemukan Desta melawan Raffi Ahmad serta pasangan ganda campuran Wulan Guritno dan Gading Marten melawan Enzi Storia dan Dion Wiyoko tersebut membuat lapangan tenis indoor Senayan penuh sesak. Selain itu, siaran langsung pertandingannya juga ditonton tak kurang dari 6 juta penonton. Konon, tiket tiba-tiba tenis langsung ludes kurang dari 15 menit setelah penjualan dibuka. Keberhasilan event pertandingan tenis yang digelar oleh Vincent dan Desta tersebut membuat netizen memuji habis-habisan tim Vindes yang dianggap mampu menghadirkan sportainment yang ideal. Tak bisa dimungkiri, tiba-tiba tenis memang menjadi tontonan yang menyenangkan. Bukan hanya dihelat dengan sangat profesional, tiba-tiba tenis juga kebanjiran sponsor dan media partner. Acara tiba-tiba tenis pun diakui oleh banyak pihak turut mengerek pamor tenis. Maklum saja, tenis selama ini memang kurang dikenal oleh masyarakat Indonesia, terutama bila dibandingkan dengan sepak bola atau bulu tangkis. Banyak netizen yang kemudian membandingkan event tiba-tiba tenis dengan event-event olahraga sejenis yang dihelat oleh organisasi-organisasi persatuan olahraga yang dianggap tidak bisa seprofesional Vindes. Netizen pun menyarankan agar PSSI, PBSI, Perbasi, dan organisasi induk olahraga lainnya agar belajar dari Vindes dalam menyelenggarakan event olahraga yang baik, teratur, menghibur, dan profesional. Suksesnya acara tiba-tiba tenis makin membuktikan ya bahwa Vincent dan Desta memang layak menjadi benchmark dalam penyelenggaraan acara olahraga di tanah air. Lah gimana? Kemarin bikin pertandingan tenis meja, sukses kan? Bikin pertandingan badminton, sukses. Sekarang bikin tenis, sukses juga. Ini bisa menjadi sinyal yang bagus bahwa duo Vincent dan Desta layak dijadikan konsultan event olahraga di tanah air. Atau malah sekalian jadi vendornya. PSSI misalnya kalau memang nggak becus menghadirkan iklim pertandingan yang aman dan menghibur, pasrahkan saja sama Vincent dan Desta. Kualitas siaran sudah pasti bagus ya, rating sudah pasti tinggi, antusiasme pasti memuncak ya, stadion pasti jadi ruang yang aman. Nanti pas pertandingan Soleh Solihun bisa dijadikan komentator. Ini akan membuat pertandingan jadi kondusif sebab emosi penonton bukan ke tim lawan melainkan kepada komentatornya. Wasitnya boleh Jimmy Napitupulu tapi yang jadi anak gawang tetap Tora Sudiro dan Andre Taulani. Masing-masing pendukung dilarang pakai pemandu tribun. Sebagai gantinya mereka akan dipandu oleh Ucu Pop dan Om Leo berkaraoke. Can-can provokasi dilarang. Semua diganti dengan lagu-lagu Club Actis atau Good Night Electric ya. Bayangkan betapa menyenangkannya pertandingan sepak bola seperti itu. Kalau sudah begitu, maka bukan tak mungkin Vincent jadi ketua PSSI dan Desta jadi sekjennya. Dan saat itulah sepak bola Indonesia menuju masa-masa keemasan dan kejayaannya. Ahoy, ahoy, ahoy. Deng. Sulastri Irwan, anak petani di Kabupaten Kepulauan Sulau, mendadak viral setelah dirinya dinyatakan gugur sebagai calon siswa polisi wanita Bintara Polri. Padahal dirinya menempati peringkat ketiga berdasarkan pengumuman Pantukir pada 2 Juli 2022 lalu. Ia juga berhasil melewati seluruh tahapan seleksi Polwan. Ia pun sempat aktif mengikuti apel di Polda Maluku Utara. Gagalnya Sulastri tersebut langsung menjadi bahan perbincangan netizen. Terlebih alasan tidak lolosnya Sulastri adalah karena usia. Hal yang dianggap tidak masuk akal. Sebab jika memang karena alasan usia, hal tersebut seharusnya sudah dijelaskan di awal sebelum ia mendaftar dan mengikuti seleksi. Selain itu, posisi dirinya yang gagal itu kemudian digantikan oleh calon lain yang konon adalah keponakan dari perwira polisi berpangkat AKBP. Sehingga hal tersebut makin memperbesar atensi netizen. Setelah viral dan menjadi perbincangan luas di media sosial, Sulastri pun akhirnya dinyatakan lolos. Kapolda Maluku Utara Irjen Pol Midi Siswoko menyatakan bahwa tidak lolosnya Sulastri murni karena adanya kesalahan input.
Ia pun kemudian menyampaikan permintaan maafnya kepada keluarga Sulastri. Midi juga menegaskan bahwa Bid Propam Polda Maluku Utara bakal memeriksa sejumlah operator terkait kasus salah input data sebagai bagian dari evaluasi dalam kasus ini. Lebih lanjut, Kabid Humas Polda Maluku Utara Kombes Michael Irwan Tamsil menyatakan bahwa tidak ada titipan anggota yang sengaja diluluskan dalam penerimaan Polwan Polda Maluku Utara untuk menggantikan Sulastri. Butuh viral dulu sampai akhirnya ketidakberesan perihal seleksi Polwan yang menimpa Mbak Sulastri ini akhirnya terselesaikan ya. Ini menjadi yang kesekian kalinya perkara serius dan pelik bisa rampung karena campur tangan netizen. Delik viral ini tampaknya memang bakal menjadi hal yang makin lumrah di masa depan ya. Kekuatan netizen Indonesia yang memang terkenal sebagai salah satu ras terkuat di bumi kembali membuktikan kesaktiannya. Walau sering tidak berakhlak, nihil empati dan gobloknya nggak ketulungan, tapi kalau urusan melawan ketidakadilan yang lewat di timeline, jempol orang-orang Indonesia tidak bisa diremehkan. Maka dari itu, wahai netizen Indonesia yang merasa dungu, tidak berguna, madesu, tidak punya sumbangsih untuk masyarakat dan peradaban, ingat sejatinya Anda punya peran yang sangat besar. Retweet Anda mampu membuat pejabat pembuat kebijakan kalang kabut. Asmara boleh remuk, keuangan boleh kacau, pendidikan boleh terkikis, tapi urusan melawan ketidakadilan itu tetap yang utama. Walau hanya dengan repost dan retweet, selemah-lemahnya iman. Panjang umur netizen Indonesia. Pemain Manchester United Cristiano Ronaldo membuat pengakuan blak-blakan dan mengejutkan tentang hubungan dirinya dengan Erik ten Hag. Pengakuan tersebut ia lontarkan dalam acara Piers Morgan Uncensored. Dalam wawancara itu, ia blak-blakan menyebut bahwa dirinya tidak menghormati Erik ten Hag. Saya tidak menghormati dia karena dia tidak menunjukkan rasa hormat kepada saya, ujar Ronaldo tentang ten Hag. Jika Anda tidak menghormati saya tidak akan pernah menghormati Anda, lanjutnya. Ronaldo pun mengatakan bahwa dirinya kecewa dan merasa dikhianati. Ia mengungkapkan kekesalannya karena mulai kerap dianggap sebagai kambing hitam atas kegagalan Manchester United. Erik ten Hag dan rekan-rekannya di MU pun disebut kecewa dengan pernyataan blak-blakan itu. Hal tersebut dianggap membuat suasana internal klub menjadi tidak nyaman. Pernyataan blak-blakan Ronaldo ini akhirnya sedikit menjawab spekulasi tentang nasib Ronaldo. Terlebih dalam 2 pertandingan terakhir Manchester United, Ronaldo sama sekali tidak diikutsertakan dalam skuad, termasuk saat menang 2-1 atas Fulham pada Minggu 13 November 2022 lalu. Oke, terkait berita tentang pernyataan blak-blakan Cristiano Ronaldo yang mengaku tidak hormat kepada Erik ten Hag, kami sudah menghadirkan narasumber yang tentu saja terpercaya. Siapa dia? Ya inilah Prayit Mancunian ya. Jadi Mas Prayit ini adalah fans MU dari lahir ya. Fans MU dari lahir. Kita akan tanya-tanya nih soal pernyataan Mas Cristiano Ronaldo ini ya. Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore dan selamat malam Mas Prayit. Ya, kabar baik ya? Ya, masih jadi fans MU? Ya masih alhamdulillah ya, belum hijrah ke Sassuolo ya. Oke siap Mas, jadi itu kan barusan ada pernyataan berita tentang pernyataan Mas Ronaldo yang katanya tidak respect ya, tidak hormat sama Erik ten Hag. Ini menurut panjenengan gimana Mas? Oh ya, menyimpan dendam dan perasaan mangkal karena tidak hormat itu boleh-boleh saja, tapi tidak perlu diungkapkan di media gitu ya, karena akan mempengaruhi iklim di klub gitu. Oh ya. Oh, jadi orang seperti Mas Ronaldo ini cocoknya nggak jadi pemain ya? Jadi apa Mas? Oh, ketua RT ya. Jadi kalau ada warganya yang blak-blakan, dia juga bisa membalas dengan blak-blakan gitu ya. Tapi kalau di tim nggak cocok berarti. Tapi kan mainnya masih bagus Mas. Oh, nggak bagus-bagus amat. Oh iya, memang golnya juga baru sedikit Mas Ronaldo ya. Baru 2 kalau nggak salah ya. Terus menurut panjenengan harusnya gimana Mas? Pensiun saja, fokus bikin pondok pesantren gitu ya di Madeira sana. Oh siap-siap. Oh sudah 37, istighfar, introspeksi, banyak-banyak berzikir gitu ya. Oh besok dikubur yang ditanya bukan berapa jumlah golnya ya, tetapi siapa Tuhannya gitu ya. Oke siap-siap. Oke terima kasih Mas Prayit. Ya itulah barusan obrolan saya bersama Mas Prayit terkait dengan pernyataan Mas Cristiano Ronaldo yang mengaku tidak hormat dengan Erik ten Hag ya. Wawancara saya barusan dengan Mas Prayit sekaligus menjadi pungkasan episode Mojok Mentok kali ini. Sampai jumpa di episode Mojok Mentok berikutnya, tentu saja dengan narasumber yang jauh lebih kompeten dan jauh lebih terpercaya. Sampai jumpa. Pak awakmu mbiyen ngefans karo MU mergo apa, Pak? Oh ngefans karo Lingard awakmu. Lah ngefans karo pemain sing ngono iki piye, Pak? Ora direferensi sing apik ya awakmu ya. Mantap ya. Siap.
Wis peringkat 5 saiki, Pak. Yuk, cut.